Matematika wajib hari ini kita masuk ke bab baru ya, bab 1 yaitu geometri ruang. Nah, di sini materi yang pertama yaitu kedudukan titik garis dan bidang dalam ruang. Nah, di sini kita membahas teori dulu ya, belum ada perhitungan. Yang pertama, unsur-unsur bangun ruang. Nah, misalkan di sini ada bangun kubus ya. Ini panjang susuknya sama semua. Kubus A, B, C, D ya, jadi membacanya kubus A, B, C, D dari alas ya. Ini kalau A nya dimulai dari sini, E nya pasti juga dimulai dari sini, dan dia memutar seperti ini ya. Jadi kalau penamaan itu harus ini memutar A, B, C, D gini, nggak bisa misalkan A, B, C nya di sini, nggak boleh ya. Jadi sesuai urutan dia melingkar. Nah ya, E, F, G, H ini misalkan ini ya. Jadi nanti kalau dalam soal nggak mesti kubus A, B, C, D, U, F, G, H ya, ini kan hanya permisalan. Nah, di kubus ini pasti memiliki beberapa unsur yaitu titik, garis, dan bidang. Nah, ini bidang dulu. Kubus kalau kita buka ya, jaring-jaringnya akan seperti ini. Nah, di sini terlihat ya, kubus nih kalau dibuka jaring-jaringnya nih seperti ini ya. Jadi jaring curang kubus itu kan banyak ya, ini salah satunya. Nah, di sini terlihat ya, kalau permukaannya, sisi permukaannya itu disebut bidang ya. Bidang kubus ini ada 6 ya. Jadi atas, bawah, kanan, kiri, depan, belakang. Nah, jadi di geometri ruang ini kita nanti banyak membayangkan. Ini kan kita hanya dalam bentuk gambarnya, kita bayangkan oh bidangnya itu ada 6 ya, nanti rusuknya ada berapa, titik sudutnya ada berapa, ada 6 ya. Nah, pasti sudah ingat semua karena ini materi dari SD ya. Ini hal-hal dasar dulu yang tentang unsur-unsurnya aja dulu, sebelum nanti ke perhitungan, karena tadi banyak pembayangan namanya geometri ya, itu dalam bentuk gambar. Nah, jadi rusuk tadi apa? Bidangnya ya, bidangnya ada 6 bidang, atau kita bilang sisi-sisi ya. Jadi kalau yang lebih tepat sih dibangun ruang ini permukaannya tadi itu ya adalah bidang. Jadi pada kubus ini ya, ini kan kubus ya, kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Itu tadi yang pertama bidangnya ada 6 ya, yaitu pertama alasnya nih, alasnya A, B, C, D ya kan, yang atas E, F, G, H ya kan. Kemudian ini hanya penjelasan ya, intinya oh bidangnya ini ada 6. Nah, kalian tahu, atau sisi yang biasa disebut sisinya ada 6 atau bidangnya ada 6. AB bawah ya kan, atas. Kalau kalian bayangkan misalkan kita kiri dulu, oh kiri berarti dari ini, dari A ya, dari huruf duluan, abjad duluan A, D. Nah, jadi jangan, kan abjad duluan berarti A, D, ini harus memutar ya, A, D, H, E. Nah, jadi nggak boleh A, D, E, H, nggak boleh ya, harus tadi sesuai circle, sesuai lingkaran. Oh, berarti sini A, D, H, E gitu ya, kalau penamaan bangun datar, bangun ruang. Sudah ingat ya. Yang kanan berarti ini B, C, G, F. B, C, G, F. Nah, kanan, kiri, depan. Nah, depan nih A, B, F, E ya kan. A, B, F, E. Terakhir yang belakang berarti D, C, G, H. Atau saya mau dari C, D, H, G, boleh nggak Bun? Boleh, asalkan tadi penamaannya itu melingkar seperti itu, berurutan ya, tidak menyelang. Nggak misalkan A, B, F, G, nah ini nggak boleh, harus sesuai ini urutannya tadi. Nah, tadi bidangnya dan namanya ini hanya penjabarannya, membuktikan ya oh itu benar ada 6. Kemudian ada yang namanya rusuk ya. Rusuk itu yang ini ya, kerangkanya. Jadi
keenam bidang ini kan tadi dibatasi oleh sebuah garis ya. Misalkan gini, antara A, B, C, D sama E, F, G, H ini dibatasi oleh garis AB. Nah, kalau tadi kita buka rusuk tadi yang sudah dibuka ya, coba kita lihat. Nah, ini yang tadi ya. Jadi kalau ini kubus, ini rusuk, ini adalah ini tadi kerangkanya. Jadi sebenarnya rusuk itu kan adalah pembatas antara setiap sisi ya. Misalnya ada bidang. Lebih tepatnya bidangnya ada bidang 1, ada bidang 2. Antara bidang 1 dengan bidang 2 ini dibatasi oleh sebuah rusuk. Nah, atau kerangkanya kubus. Di sini bisa kita lihat rusuknya ada berapa. Nah, ya, jadi rusuk itu dibatasi oleh 2 titik. Atau dia adalah pembatas antara 2 bidang tadi. Rusuk. Ingat ya, rusuknya itu ada 12. Oh ya, tadi kalau bidang ini 2 dimensi ya. Jadi kalau ini adalah 2 dimensi. Punya panjang dan lebar. Tahu ya 2 dimensi. Kalau bangun ruang ini berarti 3 dimensi. Kalau bidang atau sisi ini berarti 2 dimensi. Nah, kalau rusuk berarti 1 dimensi, dia cuma punya garis ya. Nah, ini 1 dimensi. Rusuknya ada 12, apa aja itu? Nah, ada AB. Jadi rusuk ini dibatasi oleh 2 titik sudut. Ada AB, ada BC, ada CD, ada AD. Ini yang baru yang alas ya. Alas. Sekarang kita lihat atas. Yang atas berarti F ya kan, FG, GH dan EH ya. F, G, F, EH. Sekarang sisi kiri, misalkan AD. Ini AD tadi sudah ya, ini AD tadi sudah, berarti EH juga sudah ya, berarti sisa tiang-tiangnya ya, AE dan DH. Nah, di sini juga berarti sisa BF, sisa ininya ya, tingginya BF sama CG. Nah, ada 12. Terakhir ada yang namanya titik sudut. Titik sudut. Nah, titik sudut berarti itu adalah tadi pembatas antara rusuknya ya. Jadi rusuk ini dibatasi oleh 2 titik sudut. Ujung-ujungnya kalau kalian bisa bayangkan kubus ya, kalian kotak lah. Lihat kotak itu kan ada ujung-ujungnya. Nah, itu disebut titik sudutnya. Nah, tadi ya, kalau rusuk dibatasi oleh 2 titik. Misalkan rusuk AB berarti dibatasi oleh titik A dan titik B. CD berarti dibatasi oleh C dan D. Ya, A, B, C, D, E, F, G, H. Ya, penamaannya aja A, B, C, D, E, F, G, H itu adalah titik-titik sudutnya. Berarti titik sudutnya ada 8 ya. Nah, ini penjabarannya. Nah, ini materi dasarnya ya. Jadi ada bidang, rusuk, titik sudut. Nanti kalau dalam soal kalian ngerti ya, mana itu bidang itu apa sih bidang? Nah, kalau biasa kita sebut itu kan sisi ya, tapi di sini lebih tepatnya bidang sih. Nanti juga di soal-soal itu lebih disebutnya bidang. Misalkan bidang A, B, C, D gitu. Rusuk juga ya, rusuk ini kerangka ininya ya. Jadi kalau sisi itu lebih ke 2 dimensi sih. Jadi kalau cuma satu titik itu 1 dimensi. Kalau titik itu nggak punya dimensi ya. Dia nggak punya panjang, nggak punya lebar, nggak punya tinggi. Hanya titik gitu. Dia nggak punya dimensi. Nah, jelas itu ya. Selanjutnya benda putar. Oh iya, di sini materinya ada di buku paket kalian ya. Dari halaman 6. Jadi dari buku paket boleh ditandai.
Kecuali misalkan ada beberapa hal yang Bunda sampaikan nggak ada di buku, boleh kalian tambahkan ya. Kalau ada di buku paket ditandai saja buku paketnya ya, pakai stabilo boleh, pensil atau pulpen. Tadi kalau saya sayang Bun bukunya nggak pengen dicoret-coret, oke silahkan bisa dicatat lagi atau disimpan screenshotannya ya. Kalau nyimpan dalam screenshot jangan lupa ya, jangan sampai hilang. Oke, di sini benda putar. Nah, benda putar itu kan kaitannya dengan bangun ruang. Misal nih, ada sebuah bangun datar, kalau dia diputar ternyata dia jadi bangun ruang. Nah, kita lihat gambarnya. Nah, yang pertama misalkan ada ini persegi panjang ya. Ini persegi panjang APQB. Kalau kita putar dengan sumbu ini, dengan sumbu peki nih ya. Kalian bayangkan ya, tadi banyak pembayangan. Peki ini kita putar ya, pekinya sebagai sumbu berarti diam, yang diputar ini adalah HB-nya diputar, ternyata dia jadi tabung ya. Putar, bayangkan aja diputar dengan ini sumbunya, pekinya diam ya, pekinya tetap, yang diputar ini adalah AB. Nah kan diputar, alasnya jadi lingkaran, atas juga lingkaran. Kemudian ada segitiga. Nah, segitiga kalian bayangkan ya, kalau pekinya ini sebagai sumbu atau diam gitu ya. Yang diputar adalah A-nya diputar. Nah, berarti A-nya ini jadi lingkaran ya bawahnya. Ini bayangannya maksudnya. Q-nya tetap karena Q-nya sendirian. Nah, maka ini jadi kerucut. Jadi dari bangun datar diputar, dia jadi bangun ruang. Kemudian ada setengah lingkaran ya, setengah lingkaran. Kalau pekinya ini diam ya, ini diputar kan jadi satu, jadi bola ya. Kalau lingkaran itu bangun datar, kalau bola bangun ruang, yaitu bangun ruang ya. Jadi ketiga ilustrasi tersebut menjelaskan kepada kita ya bahwa tabung, kerucut, bola itu merupakan contoh-contoh bangun ruang ya, bangun ruang juga ya, yang intinya tentang lingkaran. Selain itu ada prisma, ada piramida, limas, kubus, dan lain-lain, banyak bangun ruang lainnya ya. Tapi di bab ini kita lebih banyak itu ketemu sama kubus. Nah selanjutnya yaitu hubungan antara titik, garis, dan bidang. Tadi ya unsur dalam bangun ruang itu. Yang pertama, ini di halaman 7 ya, bisa dilihat. Ini penjelasan dari yang ada di buku. Yang pertama, melalui dua buah titik ya, dua buah titik yang berimpit. Nah, tadi gambarnya. Melalui dua buah titik yang tidak berimpit. Yang tidak berimpit maksudnya yang nggak sama. Misalkan A dengan B ini kan tidak sama. Kalau berimpit itu misalkan A-nya di sini, misalkan B-nya juga di situ ya. Berimpit itu sama letaknya. Kalau ada dua titik yang tidak berimpit, itu cuma ada satu garis lurus ya. Kalau titiknya cuma dua, ini tidak berimpit, ini hanya ada satu garis lurus. Misalkan AB terus ke BC, ini cuma ada satu garis lurus. Terus yang kedua, jika sebuah garis lurus mempunyai dua titik sekutu dengan bidang datar, maka garis terletak pada bidang. Nah misalkan nih ada garis nih, misalkan garis garis AC nih, misalkan ya garis AC ini berarti pada bidang ABCD. Berarti misalkan ya contohnya gini, garis AC itu berada, kita lihat pada bidang apa. Tadi kan bidang itu permukaan ya, permukaan sisinya. AC ini pada ABCD. Bisa bayangkan ya, nanti kalau ABCB banyak soal seperti itu. Misalkan garis AC terletak pada bidang apa? Pada bidang ini. Atau misalkan garis BG. Nah, garis BG itu terletak pada bidang apa? Pada bidang ya. Pada bidang apa? Tadi kan bidang ABCD.
Misalkan kalau BG itu berarti pada bidang BG. Kita lihat BG, bayangkan OBG itu berarti pada BC, G, F. Ini ya, pada bidangnya ini. Jadi nanti kalau ada soal nggak ada gambarnya, kalian bikin gambar sendiri boleh, atau cari aja yang gambar yang ada. Oh, ini ada gambar kubus ABCD, aku nggak usah gambar lagi, tinggal lihat di sini misalkan ya. Kalau misalkan nama kubusnya KL KLMN OPQR misalkan, oh tinggal ganti aja KLMN gitu ya. Jadi kalau nggak bisa dibayangkan, bisa kalian gambar atau cari gambarnya biar lebih jelas. Yaitu ya, ini letak garis pada bidang. Terus yang ketiga, melalui 3 buah titik yang tidak berimpit. Kalau tadi kan 2 titik itu jadi satu bidang. Kalau ada 3 titik yang tidak berimpit, berarti 3 titiknya letaknya nggak sama ya. Nah ini ada 3 titik, ini misalkan titik E, titik B, sama titik G. Tidak berimpit berarti dia nggak sama. Kalau dihubungkan ini menjadi sebuah bidang datar ya. Jadi kalau 2 titik tidak berimpit tadi jadi apa? Jadi garis ya, atau jadi rusuk. Kalau 3 titik dihubungkan ini jadi bidang. Nah, kalau 4 titik pastinya juga jadi bidang ya, asalkan tidak berimpit. Lah, misalkan ini ya, tadi ini kan ada bidang EBG misalkan. Tuh 3 titik ini jadi sebuah bidang. Melalui sebuah garis EG, ini ya EG. Nah, dan sebuah titik tidak pada garis misalkan B nih, tidak segarisnya ada EG. Jadi kalau 3 titik ini jadi bidang. Kemudian kalau satu garis ya, satu garis ditambah 1 titik. Nah, ini juga menjadi bidang. Nih ya, misalkan garis EG dan nih ya 1 titik, oh berarti jadi bidang. Kemudian yang keberapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. Yang kelima, melalui 2 garis yang berpotongan hanya ada 1 bidang datar. Nah, contohnya ilustrasinya seperti ini. Nah, di sini poin yang ke-1, 2. Yang kelima, misalkan ada 2 garis yang berpotongan hanya ada 1 bidang datar. Jadi kalau ada 2 garis berpotongan, misalkan garis AG dengan EC. Misalkan di sini ada AG ya ditambah C. Ini kan 2 garis berpotongan. Ini jadi bidang loh, kok bisa? Hubungkan aja ini tadi antara AC ya. Nah, ini kan 2 garis berpotongan AG dengan AC. Ini jadi 1 bidang datar. Nah, karena dia menyilang, tadi kan menyilang ya, kita hubungkan aja. Ini jadi dari A ke C, G, E, A. Nah, ini jadi bidang datar. Bisa bayangkan ya. Jadi dari 2 garis berpotongan, ini kalau kita hubungkan titik-titik tadi, titik-titik sudutnya, ini jadi bidang datar. Yang terakhir itu sama. Kalau tadi 2 garis berpotongan, sekarang 2 garis sejajar. Misalkan ada AC ya, AC dengan EG. Nah, ini juga 2 garis sejajar. Ini kalau kita hubungkan titik-titiknya, maka dia akan menjadi bidang datar juga. Nah, di dalam sini bisa bayangkan ya. Jadi ini pasti ngerti ya kalian kan mengenai hal-hal dasar garis. Kalau seperti ini ya, ini namanya sejajar. Sejajar itu nggak mungkin ketemu mereka karena jaraknya ini selalu sama, sejajar. Kalau berpotongan berarti ya dia ketemu ya di 1 titik, ini berpotongan. Kalau berimpit itu dia garisnya sama, berimpit. Ini berimpit. Nah, kalau tegak lurus, dia istimewa ya. Tegak lurus itu bisa jadi diperpanjang.
Tegak lurus itu ada siku-sikunya ya, dia berpotongan tapi perpotongannya itu dia pas siku. Nah, ini tegak lurus. Paham ya tentang sifat-sifat garis. Nah, selanjutnya itu kedudukan titik pada garis dan bidang. Jadi masih tadi ya tentang titik, garis, dan bidang. Misalkan masih kubus ini A, B, C, D, E, F, G, H. Misalkan kita buat titik ini, titik potongnya. Jadi kalau titik itu nggak mesti A, B, C, D, E, F, G, H ya, titik itu kan titik sudut. Bisa aja kita membuat titik lain ya, misalkan ada, kita buat di sini antara ini bidang dia ya, misalkan di sini ada titik potongnya P. Nah, kita buat titik P di sini antara perpotongan diagonalnya sini kan titik P. Nah, ada titik P itu kita buat. Nah, di sini titik P berarti ya, titik P ini berada pada bidang mana. Nah, berarti titik P ada di bidang mana ya, ada di permukaan disk yang mana? Oh, berada di bidang AB CD. Sini harus paham ya, misalkan titik ini berada di bidang mana, titik itu di bidang mana, nanti garis juga ada di bidang mana, atau garis ini di bidang mana ya. Kemudian karena AC pada bidang ABCD ini ya, pastinya AC ini kan tadi diagonal sisinya ya, diagonal bidangnya, diagonalnya ada di bidang ABCD, maka bidang ABCD ini melalui garis AC. Nah, tadi kalau titik terhadap bidang, kemudian ada garis AC, garis AC, garis BD ini juga pada bidang ABCD. Nah, jadi kalau titik pada bidang itu bisa berada, bisa enggak. Misalkan lagi ya, titik D, apakah titik D ini berada pada garis AC? Nah, misalkan ini salah satu aja ya, berada pada garis AC atau tidak? Enggak ya. Misalkan titik D ini pada garis AC, berada atau tidak? Tidak ya, berarti ini tidak berada. Sorry ya tulisannya ini kurang rapi, semoga bisa terbaca aja ya, paham aja ya, sambil bunda ngomong sambil ini dilihat tulisannya. Nah, jadi titik itu bisa berada pada garis itu, bisa saja tidak. Ada dua kemungkinan, jadi dilihat aja. Misalkan titik E, oh titik E ini berada pada FH, jelas ya. Tadi kalau titik D itu nggak ada di AC, jelas, bisa terlihat di gambar. Tadi kalau kalian di soal nggak ada gambar, bisa cari gambar atau mau gambar sendiri boleh, jadi kelihatan. Misalkan ada gambar apakah titik H berada pada bidang EFGH. Kalau dari tulisan aja kan gitu ya, bisa membayangkan. Nah, kalau nggak cari gambarnya. Oh iya, titik H misalkan berada pada FGH. Titik C apakah berada di EFGH? Namanya aja nggak ada ya, berarti nggak mungkin ada. Kalau dilihat juga ya, C oh kan nggak ada di EFGH, atau C berada di garis HF. Nah, C apakah berada di HF misalkan? Nggak ya, nggak ada di HF. Tuh, selanjutnya. Nah, selanjutnya kedudukan garis dan garis dalam ruang. Nah, jadi kedudukan garis dalam ruang ini nanti ada 3 kemungkinan. Bisa saja bersilangan ya, bersilangan ini nggak mungkin ketemu. Kemudian ada berpotongan, nah berpotongan ketemu ya. Terakhir sejajar, sejajar juga ketemu ya, tapi dia searah. Kalau bersilangan itu nggak searah, misalkan kesini ke situ, bersilangan nggak searah. Nah, sebelum kesini, nah bunda akan mengingatkan tentang unsur dalam ini ya, kubus. Jadi ada yang namanya diagonal sisi, diagonal bidang, sama bidang diagonal. Nah, ini yang nggak ada di buku,
Ini review aja ya. Jadi dalam kubus itu ada yang namanya diagonal sisi. Diagonal sisi apa tuh diagonal? Kan diagonal itu ini ya, garis ininya tengah gini ya. Kalau kita lipat misalkan persegi itu kita lipat nih, pasti ada bekas lipatannya sini ya. Namanya kubus itu kan sisinya sama semua ya, diagonalnya di sini dia membagi dua menjadi bangun yang sama besar. Nah, diagonal sisi berarti itu berada dalam sisi. Kalau tadi kubus kita buka bidangnya ya, kita buka ininya, kerangkanya. Nah, sisi-sisi itu adalah permukaannya sini ya, atau apanya tadi, bidangnya, diagonal sisi atau diagonal bidang. Nah, jadi di setiap sisi itu ada 2 diagonal sisi. Jadi tadi kan ada bidang ya, ada 6 bidang. Setiap satu bidang ada diagonal sisinya ada 2. Nih, diagonal sisi berarti ini yang ada berada pada sisinya. Diagonal ruang ini di dalam. Nah, misalkan dari H ke B, ini diagonal ruang ya. Misalkan dari A ke G, nih. Ini berupa garis. Kalau diagonal ruang sama sisi ini masih dalam bentuk garis. Kalau diagonal sisi ini berarti jumlahnya tadi kan ada 6 bidangnya ya, 6, setiap bidang ada 2, 6 kali 2 berarti ada 12 diagonal sisi. Kalau diagonal ruang ini ada 4, dari H ke B, dia menyilangnya dari H ke B, dari A ke G, dari E ke C, dari F ke D. Nah, berarti ada 4. Terakhir ada bidang diagonal. Kalau ini dalam bentuk 2 dimensi ya, dalam bentuk bidang. Bidang diagonal berarti dalam bentuk bidang. Diagonal ruang, diagonal sisi dalam bentuk garis. Nah, di sini dibatasi oleh 4 titik. Ya, jadi dia bidang tapi di dalam. Kalau bidang di luar ini kan sisi permukaan luarnya ya. Kalau bidang diagonal itu di dalam. Misalkan ini B, C, E, F nih ya. Ini 1. Kalau bisa kalian bayangkan, yang kedua itu A, F, G, D nih. Kalau kalian bayangkan ya, 2. Kemudian kalau dari sini, dari A, B, C, A, B, G, H nih ya, juga kan di dalam, kemudian dia menyilang. Nah, bayangkannya dia di dalam ada bidang yang menyilang seperti itu. 3 ya. Terakhir ada tadi dari AB, sekarang dari CD, misalkan ya CD, E, F nih ya, juga ada bidang diagonal, berarti ada 4 juga ya. Nah, ada 4. Ini jelas ya, ini review yang sebelumnya tentang definisi diagonal ruang, bidang diagonal. Kembali kedudukan garis dalam bidang ya. Nah, kembali sini kedudukan garis dalam ruang. Misalkan ada 2 garis, tadi ya bisa bersilangan, berpotongan, sejajar. Kapan bersilangan? Bersilangan itu jika 2 garis tidak sebidang, nah kemudian arahnya berbeda. Misalkan ada AH ya, misalkan ada AH sama EG, nah sama EG ya, misalkan AH sama G, dia berada pada bidang yang berbeda. Ingat tadi ya, garis pada bidangnya berbeda, kemudian arahnya juga berbeda. Ini disebut bersilangan. Nah, contohnya itu tadi AH dengan EG ya, bidangnya berbeda, satu di kiri, satu di atas, arahnya berbeda ya, sejajar enggak, berpotongan enggak, itu bersilangan. Kemudian yang kedua ada yang namanya berpotongan. Nah, kalau berpotongan berarti dia ketemu ya, berpotongan. Ini contoh aja ya, kan banyak contoh lain. Contohnya nih, kalau berpotongan, misalkan ada garis misalkan nih ada AG, ini AG sama
H. Nah, ini berpotongan di titik ini ya. Ini di tengah-tengah ini berpotongan. Kalau berpotongan pastinya kalian pahami, oh berpotongan itu berarti ketemu ya. Dia ketemu nih. Contohnya AG dengan dengan BH. Nah, AG dengan BH. Tuh, ini berpotongan berarti dia ketemu. Ya. Bisa aja dia sebidang. Misalkan apa nih? AC dengan BD, ini ya ketemu. Jadi kalau berpotongan ini biasanya satu bidang. Ya, berpotongan satu bidang. Yang terakhir ada sejajar. Nah, sejajar itu berarti bidangnya berbeda tapi arahnya sama. Ya, kalau tadi kan enggak ya. Kalau kalau bersilangan bidangnya beda ya. Kalau bersilangan ini bidangnya beda ya. Kemudian arahnya juga beda. Nah, kalau berpotongan ini sebidang. Terus arahnya berlawanan ya. Berlawanan. Kalau sejajar ini tidak sebidang tapi arahnya sama. Nah, sejajar contohnya nih, misalkan antara AH dengan BG nih, sejajar. Paham ya, kalau sejajar dia tuh tadi arahnya sama dan nggak mungkin berpotongan, nggak mungkin ketemu. Ini contohnya gini. Contohnya AH dengan BG. Ini AH dengan BG, ini sejajar ya. Kalau dia satu bidang berarti dia berhimpit. Arahnya sama, bidangnya sama, itu namanya berhimpit. Ini ada 3 kemungkinan saja. Dan nanti banyak ketemu tuh soal-soal garisnya bersilangan, berpotongan, atau sejajar. Kalian paham ya konsep itu? Oke, selanjutnya tadi garis pada garis ruang. Sekarang garis dan bidang dalam ruang tersebut. Nah, ini kedudukan garis dan bidang. Kalau tadi kan garis dan garis. Sekarang garis dan bidang. Nah, jadi kalau garis-garis itu ada 3 tadi kemungkinan. Kalau di sini garis dan bidang itu ada 4 kemungkinan. Di sini berpotongan tegak lurus. Jadi berpotongan ada 2. Kalau berpotongan aja itu sembarang ya berpotongannya. Kalau berpotongan tegak lurus berarti dia ada siku-sikunya. Bedakan ya nanti berpotongan aja sama berpotongan tegak lurus. Nah, yang pertama kalau dia berpotongan ya, kedudukan garis pada bidang. Jadi yang pertama itu berpotongan. Nah, contohnya berpotongan garis dengan bidang. Misalkan ada garis EC ini ya. Ini garis EC. Nih, berarti ini apa nih? Ruang ya. EC terhadap bidang BDHF nih, terhadap bidang BDHF. Berarti dia berpotongan ya. Dia menembus. Kalian bayangkan ya, ada EC ini kan memotong bidang BDHF. Tuh ya, dia menembus. Dia memotong. Ya, jadi garis itu memotong bidang tersebut. Ya, ada yang berpotongan. Kalau berpotongan tadi bebas ya, berpotongan itu nggak mesti tegak lurus, yang pasti dia menembus memotong. Kalian bayangkan ya, ada misalkan sinar tuh, ini sinarnya ya, memotong suatu bidang, menembus. Kemudian yang kedua ada berpotongan tegak lurus. Nah, ini spesial, berpotongan tapi dia potongannya tegak lurus. Ini contohnya berpotongan tegak lurus.
berarti membentuk sudut siku. Misalkan titik apa nih, titik ini peki, nah titik peki terhadap garis ABCD. Nah dia tegak lurus ya, membentuk sini sudut siku. Dia menembus ya sini, memotong di titik P dan membentuk sudut siku. Jelas ya, kalau tadi kan menembus tapi tidak siku-siku, jadi berpotongan aja. Kalau dia berpotongan kemudian membentuk sudut siku-siku, ini berarti berpotongan tegak lurus atau tegak lurus aja, itu sudah benar pembayangannya. Selanjutnya ada yang namanya sejajar. Nah kalau sejajar itu sama aja kayak garis sejajar ya, jadi tapi ini garis terhadap bidang ya, garis. Misalkan ada garis EH nih ya, ada garis EH EG terhadap bidang ABCD. Ini posisinya gimana? Oh, dia sejajar searah. Kalau kita buat garis bantu AC, ini garis bantunya AC ya. Kalau garis terhadap garis, ya dia sejajar. Garis terhadap bidang, kita cari perwakilan garis yang ada di bidang tersebut. Oh, ternyata dia ini sejajar. Nah, bidangnya berhadapannya, kalau bawah sama atas, kalau kanan sama kiri, kalau depan sama belakang gitu ya, itu pasti sejajar, arahnya sama, bidangnya berhadapannya tadi antara atas bawah, depan belakang atau kanan kiri, arahnya sama, ini pasti sejajar. Terakhir berimpit. Nah berimpit berarti garis itu pada bidang itu. Misalkan yang ini nih, garis AC ya, AC terhadap ABCD. Oh, berarti dia ada di bidang itu, garisnya ada di bidang itu, berarti dia berimpit. Nah, kalau tadi kan sejajar, garisnya ada di atasnya ya. Garisnya di atas, misalkan bidangnya di bawah. Tuh berhadapan, ini sejajar. Tapi kalau garisnya ada di bidang itu, maka dia berimpit. Ya, berimpit berarti dia mepet lah ya, nempel gitu. Tuh ada 4 kemungkinan kalau garis terhadap bidang, garis dan bidang. Oke, yang terakhir itu bidang dan bidang. Nah ini yang terakhir, bidang dengan bidang. Jadi di sini cuma ada 2 kemungkinan ya, berpotongan atau sejajar. Berarti bidang dengan bidang. Namanya bidang itu nggak mesti bidang sisinya aja ya, luarnya bisa saja dia nih diagonal bidangnya, yang bidang yang ada di dalam sini. Tadi garis juga ya, rusuk nggak mesti rusuk yang di luar, bisa aja dia diagonalnya. Oke, sini berpotongan. Nah dikatakan berpotongan berarti dia ketemu ya, berada bukan ini ya, nggak harus dia tegak lurus, tadi berpotongan tuh bebas, yang pasti dia ketemu. Nggak mesti juga harus ini, harus seperti ini, enggak ya, bisa aja alas nih ya, alas dengan diagonal bidangnya. Nah ketemu di garis BD ya. Yang pertama perhatikan, berarti ada bidang alasnya ini ABCD dengan diagonal bidang BD HF. Ternyata dia berpotongan di garis BD. Jadi kalau bidang sama bidang itu berpotongan, ketemunya dia berupa garis ya. Ini juga ada diagonal bidang ACF, ACGE ini ya, dengan BDHF. Nah berpotongan di garis P. Nah kalau garis dengan garis ketemunya ini kan sebuah titik ya. Atau tadi juga kalau bidang sama garis ya, nembus gitu, berpotongan, dia ketemunya titik ya, bisa 1 titik, bisa 2 titik. Kalau bidang sama bidang ininya ketemunya juga 2 titik ya, atau dia sebuah garis nih, ketemunya di 2 titik. Nah bidang sama bidang ini berpotongan berarti ada titik potongnya.
ada garis ketemunya. Nah, kalau sejajar berarti dia nggak mungkin ketemu ya, dua garis dua bidang yang tidak sebidang, tapi dia berhadapan. Jadi kalau sejajar itu dia berhadapan ya, misalkan bawah dengan atas ya kan, atau kanan dengan kiri, berarti bisa 3 pasang ya, bisa depan sama belakang, ini sejajar, dia nggak mungkin ketemu, nggak ada garis temunya. Kalau tadi kan ada ya, ini ada garis temunya, kalau ini nggak mungkin ada garis temu, nggak mungkin ada titik potongnya. Jelas ya, membedakan antara berpotongan dengan sejajar, kurang lebih sama yang garis tadi, garis berpotongan, garis sejajar.